Tipe para lelaki yang sering jadi incaran istri, orang, atau teman. Di balik banyaknya kasus perselingkuhan, ada satu sisi yang jarang dibahas secara terbuka. Siapa pria yang sering jadi target istri orang untuk berselingkuh? Mungkin terdengar tabu, tapi ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Sahabatku semua pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel Sarang Nafsih ini. Tentunya harapan dan doa saya semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Dan yang belum mempunyai jodoh, saya doakan Anda cepat dipertemukan dengan jodoh Anda. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Sarang Nafsih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit wanita yang sudah menikah ternyata justru jatuh hati, bahkan menjalin hubungan terlarang dengan pria lain yang memiliki daya tarik tertentu. Menurut pakar hubungan Dr. Schott Helsen, salah satu alasan utama seorang istri bisa tergoda pada pria lain adalah karena kebutuhan emosional dan psikologisnya tidak terpenuhi dalam pernikahan. Ketika ada pria lain yang memenuhi kebutuhan itu, walau hanya sebagian, maka celah untuk berpindah hati pun terbuka. Nah, siapa saja pria-pria yang sering jadi incaran? Apakah mereka tampan, kaya, atau ada hal lain yang membuat mereka tampak menarik di mata wanita bersuami? Mari kita bahas secara mendalam 5 tipe pria yang sering jadi incaran istri orang. Agar kita bisa memahami dinamika ini dan menghindari potensi keretakan rumah tangga. Poin yang pertama, pria pendengar yang baik. Tipe pria pertama yang sering jadi incaran adalah pria yang bisa mendengarkan dengan tulus. Banyak istri merasa tidak lagi didengarkan oleh suaminya. Ketika mereka berbicara, suaminya sibuk dengan ponsel atau sekedar mengangguk tanpa benar-benar memperhatikan. Lalu muncul pria lain yang bersedia duduk, mendengarkan, dan merespon dengan empati. Di titik inilah koneksi emosional mulai terbentuk. Dr. Terry Orbuch, peneliti hubungan jangka panjang, menyatakan bahwa wanita sangat menghargai komunikasi yang berkualitas. Bagi mereka, didengarkan berarti dihargai, dan pria yang bisa memberikan ruang untuk curhat tanpa menghakimi, entah itu teman lama, rekan kerja, atau kenalan baru, seringkali menjadi pelarian emosional yang berbahaya. Hubungan yang awalnya hanya teman ngobrol bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Poin kedua, pria humoris dan menyenangkan. Tipe kedua adalah pria yang humoris dan bisa membuat wanita tertawa. Di tengah penatnya rutinitas rumah tangga, banyak istri yang merindukan kehangatan dan keceriaan. Suami yang terlalu serius, mudah marah, dan kurang peka terhadap suasana hati bisa membuat rumah tangga terasa kaku. Ketika hadir pria lain yang ringan, lucu, dan pandai mencairkan suasana, maka wanita akan merasa lebih hidup saat bersamanya. Psikolog sosial Dr. Madeline Afuger menjelaskan bahwa humor adalah salah satu bentuk kedekatan emosional yang sangat efektif. Wanita yang sering tertawa bersama seseorang, apalagi jika itu terjadi secara intens dan rutin, akan mudah membentuk ikatan batin.
Inilah mengapa pria humoris seringkali tidak hanya disukai, tapi juga dijadikan tempat pelarian dari hubungan yang terasa hambar. Poin yang ketiga, pria mandiri dan stabil secara finansial. Tipe ketiga adalah pria yang terlihat mapan dan mandiri secara finansial. Di masyarakat kita, pria yang memiliki kestabilan keuangan cenderung dipersepsikan sebagai sosok yang bertanggung jawab, dewasa, dan bisa diandalkan. Bagi sebagian istri yang merasa kurang dihargai atau tidak terpenuhi secara ekonomi, tipe pria seperti ini bisa tampak sangat menarik. Namun lebih dari sekedar uang, daya tarik utama dari pria mapan adalah aura keamanan dan ketenangan yang mereka bawa. Seperti dijelaskan oleh Dr. Helen Fisher, antropologi biologis, wanita cenderung merasa tertarik pada pria yang bisa memberikan rasa aman baik secara emosional maupun material. Jika dalam rumah tangganya seorang wanita merasa sering cemas karena masalah keuangan, kehadiran pria yang stabil bisa menjadi godaan besar. Poin yang keempat, pria yang perhatian dan peka terhadap emosi. Tipe yang keempat adalah pria yang peka terhadap emosi wanita. Banyak istri yang merasa diabaikan secara emosional dalam rumah tangga. Mereka mungkin jarang dipuji, jarang diberi pelukan, atau bahkan tidak lagi disentuh secara romantis. Ketika ada pria lain yang bisa membaca perasaan mereka, memberikan pujian tulus atau sekedar menanyakan kamu baik-baik saja, itu bisa sangat menyentuh. Menurut Dr. John Gray, penulis Men Are From Mars, Women Are From Venus, perhatian kecil tapi konsisten seringkali lebih bermakna bagi wanita daripada tindakan besar yang jarang dilakukan. Pria yang bisa menunjukkan bahwa dia peduli, hadir saat dibutuhkan, dan tidak menganggap remeh perasaan wanita akan selalu punya tempat khusus di hati mereka, bahkan jika mereka sudah bersuami. Poin yang kelima, pria yang misterius dan menantang. Tipe kelima dan mungkin yang paling berbahaya adalah pria yang misterius dan sulit ditebak. Tipe ini seringkali memicu rasa penasaran yang besar dalam hubungan jangka panjang seperti pernikahan. Rutinitas bisa membuat semuanya terasa datar dan bisa diprediksi. Di saat seperti itu, kehadiran pria yang sulit dijangkau, tidak mudah ditebak, dan memiliki sisi gelap justru menjadi daya tarik tersendiri. Menurut Dr. David Bush, ahli psikolog evolusi, wanita kadang tertarik pada pria yang menantang karena secara bawah sadar mereka melihatnya sebagai sosok dominan atau kuat. Pria seperti ini sering hadir dalam bentuk bad boy yang punya karisma tinggi, namun emosinya tertutup. Dalam banyak kasus, pria seperti ini justru menjadi fantasi bagi wanita yang merasa jenuh dalam hubungan yang stabil tapi monoton. Membahas tipe pria yang jadi incaran istri orang bukan berarti menyalahkan wanita sepenuhnya. Justru ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan emosional dan psikologis dalam pernikahan harus terus dijaga. Bagi para suami, penting untuk tidak berhenti belajar mencintai pasangan dengan mendengarkan, memberikan perhatian, humor, dan dukungan yang tulus. Dan bagi para istri, penting untuk menjaga batas dalam pergaulan, seperti berkomunikasi jujur ketika merasa ada kekosongan dalam hubungan. Jika kita memahami dinamika ini secara jujur dan terbuka, maka kita bisa menciptakan pernikahan yang tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dalam cinta dan kesetiaan. Jangan menunggu sampai ada orang ketiga untuk menyadari pentingnya perhatian kecil dalam hubungan. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe,
bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.